Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ini saya lagi ngetap oli lagi nih ya. Ini olinya udah kelewat nih ya. Dari kilometer pertama udah kelewat nih. Ini ya sambil nunggu oli habis. Ini saya mau persiapin olinya dulu. Ini ya oli udah saya siapin. Ya, ini sebaiknya untuk teman-temannya ini khususnya supir ini penting banget ya. Pas kan udah pada bisa berpegang sendiri ya, udah bisa ngoprek-ngoprek sendiri lah untuk masalah mobil ya, terutama untuk supir-supir yang senior ya. Jadi misalkan ya pas ngetap oli atau ganti oli ya itu sambil nunggu olinya habis, kita cek-cek. Ini penting banget ya. Pertama ya, cek tali kipas nih atau fan belt ya. Kalau pas ngecek tuh jangan dilihat dari luarnya, dari atasnya ya. Jadi kalau lihat tuh dari dalamnya nih, dipelintir kayak gini nih. Nah, dipelintir lihat. Nah, kalau misalkan pecah-pecah diganti aja ya. Tapi kalau misalkan masih mulus nggak perlu. Kalau dilihat dari luar pasti bagus semua. Yang penting nih bagian dalamnya dipelintir aja, dipelintir. Nah, dilihat nih. Kalau masih pecah-pecah, kalau udah pecah-pecah ya diganti aja. Takutnya nanti lepas atau putus ya. Nanti kalau putus masuk ke dalam kipas bahaya, nanti bisa merusak radiator ya. Terus cek juga tingkat kelenturannya ya, udah pas ya. Misalkan terlalu kendor dikencingin lagi, di setel ya. Nah, setelah ngecek tali kipas, terus kita cek ini baling-baling ya atau daun kipasnya nih, kita putar. Nah, ini masih bagus nih, masih keset ya. Tapi kalau lancar, ini sebaiknya dibuka, ditambahin oil silikon ya, nih di sini nih di dalamnya. Ini masih bagus tuh, diputar masih agak berat, masih keset ya. Tapi kalau lancar tuh nanti akibatnya temperatur bisa naik terus ya. Terus yang kedua ya, ini penting banget juga nih, cek nih di sini kan ada selang kecil ya dari radiator nih, tutupnya nih ke sini nih, ke reservoir ya nih. Dicek juga, dilepas di sininya ya, atau sini ya, yang mudah sini. Nah, lepas disebul. Ini kadang-kadang mampet nih di sini. Kadang-kadang banyak kotoran yang warna putih nih. Ini juga bermasalah nanti kalau pas rapet. Ini di sini nggak mau ngalir ya. Ini kan tujuannya buat ini, buat radiator ya. Kalau pas mesin agak panas, dia sedikit agak masuk. Nanti kalau udah dingin nyedot lagi. Ini di sini ya. Ini kadang-kadang mampet. Terus untuk teman-teman ya, ini penting banget juga ya. Kalau misalkan ya air radiator sering tekor ya, nih sering kering ya, maksudnya nggak kering, sering kurang ya. Nih cek bagian water pump nih. Kalau ngecek water pump tuh jangan dari atas, dari bawah. Misalkan sekitaran ya, di bawah ada bercak warna kuning, berarti water pump bocor ya. Itu penting banget. Kadang-kadang nih sering tekor, cuman ini enggak ada kebocoran ya, kemungkinan water pump bocor. Atau selang ini juga bisa nih pecah tuh, cuman kadang-kadang kita nggak tahu soalnya posisinya di dalam chassis ya. Nih ya, ini lagi udah biarin biar habis dulu olinya biar sampai benar-benar kosong. Jadi untuk oli mesin ini sebaiknya ya untuk teman-teman yuk, kalau udah melewati 5000 km itu diganti aja. Ini penting banget, apalagi ya untuk kendaraan atau mobil yang sering lewat jalan macet. Otomatis kan mesin hidup terus, tapi kilometer nggak jalan. Nah, otomatis kan sirkulasi oli jalan terus. Nanti kalau olinya terlalu encer, kurang bagus juga ya untuk seher, ring seher, metal jalan, metal duduk itu nggak bagus ya. Jadi sebaiknya kalau udah melewati 5000 diganti aja. Itu untuk oli mesin ya. Untuk oli transmisi, oli persneling ya, itu batasannya waktunya ya, misalkan udah 20 km diganti ya, untuk oli transmisi atau persneling ya. Dan untuk gardan tuh ya, untuk gardan sama
setiap udah melewatin 20.000 diganti aja ya. Saya ulang lagi ya, untuk oli mesin penggantiannya sebaiknya kalau udah kilometer udah mencapai 5.000 diganti. Jangan sering lambat ya, maksudnya jangan sering kelewat. Kalau sekali 2 kali nggak apa-apa ya, tapi kalau setiap waktu kelewat terus, ini sayang mesinnya. Itu untuk oli mesin ya. Dan untuk oli persneling atau oli transmisi setiap 20.000 ya. Dan untuk oli gardan sama ya, setiap 20.000. Nah ini ya, ini untuk filter oli nggak saya ganti, soalnya baru kemarin kata sebenarnya nggak usah katanya ya. Tapi kalau misalkan setiap ganti oli diganti filternya lebih bagus, tapi enggak apa, yang penting untuk filter oli itu setiap 10.000 diganti ya, untuk saringan oli ya atau filter oli. Dan untuk filter bahan bakar atau filter solar setiap 20.000. Ulangi lagi ya, ini untuk oli mesin setiap 5.000, untuk oli transmisi setiap 20.000 ya, dan untuk oli gardan sama ya, setiap 20.000 ya. Kalau misalnya setelah sekali 2 kali nggak apa-apa ya, tapi jangan terlalu sering ya, ini sayang mesinnya nanti. Itu udah habis kayaknya ya, ini saya mau tutup dulu olinya. Ini yang kenceng ya, jangan sampai kendor nih. Ini udah selesai ya, kita nanti tinggal isi olinya nih. Ini tinggal isi oli ya. Iya, saya ulang lagi ya untuk teman-teman ya. Misalkan ya, ini khusus untuk teman-teman supir yang udah sering servis sendiri ya. Sebaiknya untuk oli mesin ya, kalau udah melewatin melewat 5.000 itu sebaiknya diganti ya, jangan sering kelewat. Untuk oli persneling setiap 20.000, untuk oli gardan setiap sama ya 20.000 ya. Jadi untuk oli mesinnya kalau misalkan mau setiap ganti oli mesin ganti filter bagus, tapi kalau enggak ya paling enggak ya setiap 20.000 setiap 10.000 ya untuk filter oli, setiap 10.000 diganti. Dan untuk olinya setiap 5.000 ya. Jangan lupa ya, kalau pas lagi ngetap oli atau lagi ngeluarin oli, sebaiknya kita sambil nunggu habis ya, kita cek-cek ini kipas, tali kipas, selang ya, terus air radiator cek juga ya. Terus untuk air aki juga perlu dicek ya, paling enggak ya seminggu sekali ya. Apalagi ya untuk kendaraan yang sering keluar malam, biasanya tuh sering kurang airnya ya, sering tekor karena ada lampunya. Apalagi yang pakai sering hidupin musik ya, itu pasti sering tekor untuk air akinya. Kalau udah salah satu kering aja udah, itu gampang shock ya. Ini ya, saya rasa udah cukup ya, semoga bermanfaat. Ini saya mau ngisi oli dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.